Bagaimana kabarnya anak-anak semua di rumah? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan ceria. Anak-anakku, alhamdulillah meskipun kalian semua belajar di rumah, tetapi semangatnya harus tetap ya. Ya, kali ini Ustadzah Maretsa akan mengajarkan kalian mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi pertama untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan itu terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf biasanya terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang Ustadzah tanya, apakah kalian tahu apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas gagasan pokok. Biasanya tulisannya sedikit menjorok atau memiliki baris yang baru. Seperti contoh. Nah, dari contoh di atas, Ustadzah memiliki dua model gambar. Yang pertama, model balok A, yaitu cara penulisannya menggunakan garis yang baru. Yang kedua, model tekuk. Cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam. Kira-kira ada berapa paragraf ya pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Ada 2 paragraf. Bagian-bagian paragraf itu dibagi menjadi 2. Ada kalimat inti atau gagasan pokok. Itu kalimatnya bersifat umum, tidak terdapat kata penjelas atau kata ganti. Yang kedua, kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjelaskan kalimat inti. Nah, tadi kalian sudah tahu ya apa itu paragraf dan bentuk paragraf. Sekarang kita masuk ke materi gagasan pokok. Kira-kira apa ya gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan. Biasanya dalam suatu bacaan itu membahas tentang inti yang dibahas. Letaknya biasanya ada di awal paragraf atau deduktif atau di akhir paragraf induktif. Tetapi gagasan pokok tidak selalu ada di awal dan di akhir, melainkan kalian harus membaca secara keseluruhan pada bacaan tersebut. Nah, sekarang gagasan pendukung. Kalian tahu atau tidak apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dalam suatu bacaan. Nah, biasanya gagasan pendukung itu penjelasan dari gagasan pokok. Adapun langkah-langkah menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf, yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Dan ingat, gagasan pokok itu sebagai isi atau inti paragraf. Biasanya terletak di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, di awal dan di akhir atau di seluruh paragraf. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ustadzah Maretsa mengenai tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, yuk kita lihat teks berikut. Bagaimana sih caranya menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Lempah kuning merupakan makanan ciri khas daerah Pangkal Pinang. Bahan utama dalam masakan lempah kuning ini adalah ikan. Makanan yang sering disertakan dalam berbagai upacara adat ini merupakan makanan utama. Sepintu sedulang yang berarti segala sesuatu dikerjakan secara bersama-sama. Tradisi masyarakat Pangkal Pinang di mana lempah kuning merupakan lauk pauk utama yang dimasak dan dimakan secara bersama-sama. Nah, tadi kamu sudah membaca cerita tentang lempah kuning ya?
Kira-kira ada berapa paragraf ya pada bacaan tersebut? Ya, betul sekali. Pada bacaan tersebut terdapat satu paragraf yang terdiri atas 5 kalimat. Apakah kalian sudah menemukan gagasan pokoknya? Kira-kira gagasan pokoknya ada di mana ya? Di awal atau di akhir? Untuk gagasan pokok pada paragraf di atas terletak di awal paragraf atau disebut sebagai paragraf deduktif. Kenapa begitu? Karena inti yang membahas pada cerita tersebut yaitu ciri khas makanan yang berasal daerah Pangkal Pinang. Jadi, gagasan pokok pada paragraf di atas yaitu lempah kuning merupakan makanan daerah Pangkal Pinang, atau bisa juga dibalik, makanan khas Pangkal Pinang yaitu lempah kuning. Ya, sekarang kita akan mencari gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok. Biasanya, gagasan pendukung itu terletak di tengah-tengah, di kalimat kedua, kalimat ketiga, atau kalimat keempat. Jadi, gagasan pendukung pada paragraf di atas yaitu bahan utama dalam masakan lempah kuning ini adalah ikan. Berada di kalimat kedua. Atau bisa juga makanan yang sering disertakan dalam berbagai upacara adat merupakan makanan utama. Itu ada di kalimat ketiga. Pada kalimat kedua dan ketiga itu menjelaskan tentang makanan lempah kuning yang berasal dari Pangkal Pinang. Ya anak-anakku, alhamdulillah materi hari ini sudah cukup ya. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan materi yang Ustazah sampaikan juga mudah kalian pahami. Mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.